Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bab 1 kewarganegaraan dengan anggota saya Muhammad Azal Pagi. Saya Cindy Gayatri. Saya Laudina Rahma. Saya Dina Balki Soleha. Saya Mia Dwi Rahmawati. Saya Nizan Maulana. Kami akan mempresentasikan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan untuk sarjana atau profesional. Oke. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton di video kami. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Azal Paki, yang dimana di sini sebagai moderator. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan mempersembahkan makalah hasil penelitian kami yang berjudul Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Utuh Sarjana atau Profesional. Makalah ini kami susun dengan sangat serius dan sangat teliti, yang dimana di sini dari hasil wawancara dari berbagai narasumber yang sudah kami dapatkan. Tanpa banyak basa basi, mari kita langsung saja dengarkan pemateri pertama, yaitu rekan saya Nizan Maulana. Silahkan Nizan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kemampuan utuh sarjana dan profesional. Pendidikan tinggi bukan hanya mencetak lulusan yang pintar secara akademis, akan tetapi berkarakter, memiliki rasa tanggung jawab dan peduli masyarakat di era global yang penuh dengan isu lingkungan, ketidaksetaraan, dan lain-lain. Di sini kita menjadi mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan. Disinilah peran pendidikan kewarganegaraan, bukan hanya tentang teori ketatanegaraan, akan tetapi dengan tentang mengasah soft skill seperti kepemimpinan, etika, rasa tanggung jawab. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu bukanlah pelengkap, akan tetapi bekal untuk kita menghadapi era disrupsi. Nah, di sini ada 3 hal yang utama yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, contoh nyata pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan profesional. Yang ketiga, tantangan menghadapi kurangnya minat mahasiswa dan solusi untuk meningkatkan partisipasi. Dengan kita memahami esensi pendidikan kewarganegaraan, maka kita akan menjadi lulusan yang cerdas secara akademik, berkarakter dan berjiwa kepemimpinan, serta kita siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kedua yaitu Cindy Gayatri. Jadi saya akan menyebutkan manfaat dan tujuan. Manfaat yang pertama, dapat memperdalam pemahaman seperti memahami esensi pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai mata kuliah, tetapi sebagai fondasi penting untuk membentuk warga negara yang utuh. Yang kedua, melatih analisis secara kritis bagaimana pendidikan kewarganegaraan memengaruhi kemampuan seorang profesional atau sarjana. Tujuannya, yang pertama, menganalisis peran fundamental pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter dan etika profesi lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi jembatan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kemanusiaan. Pemateri ketiga yaitu Dina Balki Soleha. Menurut narasumber pertama berpendapat bahwa kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan sifat nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air. Maka dia juga berpendapat bahwa mahasiswa sangat kurang dalam berpikir kritis disebabkan adanya media sosial. Oleh karena itu, kewarganegaraan sangat penting orang mahasiswa untuk berpikir kritis. Narasumber kedua berpendapat bahwa kewarganegaraan dapat membentuk karakter, jati diri, dan jiwa nasionalisme agar mahasiswa bisa menghadapi globalisasi. Bahwa kewarganegaraan itu sebaiknya inovatif, yaitu berbasis proyek, diskusi kasus, isu aktual, dan pemanfaatan teknologi. Sumber ketiga berpendapat kewarganegaraan perlu dibuat aplikatif, yaitu ke proyek nyata, kerja nyata, misalnya kampanye anti hoax atau diskusi publik. Pemateri keempat yaitu Mia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan mahasiswa dalam penanggulangan COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022. Pada masa itu banyak mahasiswa yang ikut terjun dalam membantu masyarakat. Yang pertama yaitu mahasiswa kesehatan edukasi pencegahan COVID-19 menjadi relawan rumah sakit dan vaksinasi.
Yang kedua yaitu mahasiswa sosial dan hukum, kampanye protokol kesehatan dan advokasi kelompok masyarakat yang rentan. Yang ketiga yaitu mahasiswa komunikasi dan IT, membuat konten edukatif untuk melawan hoaks dan meningkatkan literasi digital. Dan pemateri 5 rekan saya yaitu Laudia Nazila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan hasil dari wawancara kelompok kami. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting sebagai fondasi pembentukan karakter dan memberikan contoh seperti toleransi, nasionalisme, dan cinta tanah air. Mahasiswa juga harus dibekali dengan dasar moral, identitas kebangsaan yang kuat, dan mahasiswa harus mampu menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan arus globalisasi. Karena itu, mahasiswa harus berani mengambil keputusan secara mandiri dan mencari relasi sebanyak-banyaknya. Contohnya seperti mengikuti organisasi di dalam kampus maupun di luar, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Itu dia teman-teman, keren sekali rekan-rekan saya yang menyampaikan materi. Jadi semoga atas materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dapat diterima dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Jadi itu saja persembahan dari video dari kelompok kami. Oke, itu dia teman-teman dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.